Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban qalbi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Khulasatul Bahiyah. Kitab Khulasatul Bahiyah di tartibi ahadits Sirah An-Nabawiyah. Kitab Khulasatul Bahiyah, ringkasan yang sangat jelas, yang sangat padat terkait dengan pembicaraan atau kisah-kisah seputar sirah nabawiyah, seputar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya Syekh Wahid Abdul Salam tadi, Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah sampai di kalimat yang ke-9. Kita sampai pada kalimat yang ke-9. Maka kitabnya ada semua ya. Kitabnya ada semua. Pada matan yang ke-9 beliau Hafizahullah Ta'ala menuliskan walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata asyarata, dan ketika beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia khamisata asyarah, mencapai pada usia ke-15, kanat harbul fijar, ada perang fijar baina Quraisyin wa Hawazan, antara Quraisy dan Bani Hawazan. Ini disebut dengan perang fijar. Dan sebetulnya perang fijar ini terjadi bukan hanya antara Quraisy dengan Hawazan, tetapi Quraisy dengan Bani dan orang-orang yang lain dengan Bani Kinana. Kemudian juga Bani Ailan tidak dilibatkan di situ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perang ini sebetulnya seperti perangnya orang Arab biasa. Sama kalau kita orang Irian ada perang antar suku. Perang antar suku. Jadi tidak ada yang berbeda. Para ulama menjelaskan perang Fijar ini tidak ada bedanya dengan perang-perang yang lainnya. Hanya saja perbedaannya satu. Yang terlibat, kaum yang terlibat di dalam perang Fijar ini lebih banyak daripada perang-perang sebelumnya. Perang Fijar terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia ke-15. Perang Fijar. Dan terjadinya perang Fijar ini karena hal yang mungkin tidak terlalu besar sebetulnya, karena perselisihan tempat dagang antara orang-orang dari Bani Quraisy dengan orang-orang Ailan, Bani Ailan. Jadi berebut tempat berdagang di pasar, sehingga terjadi pemukulan, ya, terjadi pemukulan atau apa yang namanya kekerasan dengan seseorang yang bernama Nu'man bin Munzir. Nah, Nu'man bin Munzir ini, ya, dipukul oleh salah seorang dari Bani Kinana yang bernama Barad bin Qais. Barad bin Qais dari Kinana, sehingga terjadi perselisihan. Nah, terjadinya kenapa kok jadi semakin ruwet perang Fijar ini? Karena terjadi di bulan Haram. Di bulan Muharram terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang
sejak zaman jahiliyah sudah menghormati bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan di mana kita diharamkan berbuat zalim. Jadi diperbolehkan berbuat zalim. Kalau sekarang kita kadang-kadang nggak peduli, mau bulan haram, bulan nggak haram, kezaliman jalan aja terus. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, mereka melarang diri mereka, menahan diri mereka supaya tidak berbuat kezaliman di bulan-bulan haram. Dan itu yang kemudian diabadikan oleh Islam, di mana di dalam Islam dilarang kita berbuat dosa yang mengumbar maksiat, berbuat kezaliman kepada diri sendiri maupun manusia ataupun kepada makhluk pada bulan-bulan haram. Nah itu sejak zaman jahiliyah. Nah berarti kalau kita sekarang tidak peduli dengan bulan haram dan bulan haram maksiat jalan terus, ya kita sebetulnya lebih jahil dari orang jahiliyah dulu yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perang Fijar ini, seluruh masyarakat yang ada di Mekah pada waktu itu mereka berselisih. Terjadi permusuhan yang sangat nyata sekali, saling boikot, saling perang dengan mengangkat senjata dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW terlibat di bagian akhir dari perang ini, jadi tidak keseluruhan perangnya. Beliau hanya terlibat di akhirnya, yaitu ketika beliau menginjak usia 15 tahun. Yang menginjak usia 15 tahun. Kenapa ini? Kenapa kalau beliau ikut di akhirnya? Ketika usianya sudah 15 tahun, beliau ikut di akhirnya. Karena sejak zaman jahiliyah, peperangan itu tidak diperbolehkan dihadiri oleh perempuan, orang tua, dan anak-anak. Jadi anak-anak tidak terlibat di dalam peperangan. Jihad, sampai sekarang dalam Islam jihad itu tidak diperbolehkan bagi anak-anak dan orang tua, hanya bagi mereka yang dewasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru dikatakan ikut bergabung dengan pasukan itu pada usia ke-15 karena beliau balik. Karena beliau sudah balik usia ke-15. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pun tidak secara aktif mengikuti perangnya, hanya memunguti panah, anak panah ya, memunguti anak panah untuk diserahkan kepada kakek, kepada pamannya Abu Thalib. Hanya itu, tidak secara aktif. Nah, perang Fijar ini diakhiri dengan munculnya perjanjian di kalangan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, yaitu yang disebut dengan Hiflul Fudul. Hiflul Fudul itu perjanjian antar orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu untuk saling menahan diri, tidak menyerang pada bulan-bulan haram. Perjanjian mereka untuk tidak saling menyerang pada bulan-bulan haram. Dan ini Rasulullah SAW ikut menyaksikan. Dan perjanjian ini atau kesepakatan ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Mereka pada waktu itu berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. In kuntum a'daan. Ketika kalian saling bermusuhan dulunya. Nah, ini yang dimaksud adalah perang Fijar ini. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah perang Fijar, di mana pada waktu itu mereka yang sekarang ini sudah masuk Islam, baik dari Bani Kinana, dari Bani Sa'ad, kemudian dari Ailan dan sebagainya, mereka dipersaudarakan di dalam keislaman. Mereka tidak berperang lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada mereka. Ingat dulu kalian semua itu saling berperang.
Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dan Allah lumatkan hati-hati kalian. Wa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Dan Allah memberikan, menganugerahkan kepada kalian nikmatnya rasa bersaudara sesama kaum muslimin. Orang-orang Arab, para sahabat dulu, mereka bersaudaranya, kenikmatan ukhuwahnya itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi karena mereka satu nasab. Ya, satu nasab. Orang-orang Bani Kinana, orang-orang Bani Sa'ad, orang Bani Ailan dan sebagainya, mereka semuanya senasab. Ya, satu bapak beda ibu. Nah, mereka satu keturunan, jadi betul-betul keturunan. Oleh karena itu salah sebagian orang yang mengatakan misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada saudaranya, kepada saudara-saudaranya. Ya. Ketika orang-orang Ad misalnya kepada mereka diutuslah saudara mereka Saleh. Nah, para nabi disebutkan seperti itu. Diutus kepada kaum mana, diutus saudara mereka nabi siapa. Nah, ini sebetulnya sebagian orang mengatakan, oh ini karena mereka sebangsa ini, bukan. Karena betul-betul saudara, senasab. Yang menasihati kaum-kaum itu adalah orang-orang yang saudara senasab. Dan begitu juga yang terjadi pada Rasulullah SAW dan perang Hijr ini yang diabadikan dalam Al-Quran ini. Itu mereka betul-betul bersaudara senasab. Nah, kalau sekarang yang sering kadang-kadang dijadikan alasan kan itu, makanya di dalam Al-Quran disebutkan kita itu saudara sebangsa. Sebetulnya saudara sebangsa itu tidak dikenal di dalam Islam. Kata-kata saudara sebangsa itu tidak ada. Saudara itu senasab. Karena sebangsa tidak menimbulkan hukum syar'i apapun. Tidak menimbulkan hukum syar'i apapun. Nah, yang mengikat seseorang kepada bangsa itu hanya ulil amri. Selama kita dipimpin oleh ulil amri yang sama, maka kita tunduk pada pemimpin yang sama. Tapi bukan dipersaudarakan. Oleh karena itu, ada hadis yang seringkali kita dengar, hubbul watani minal iman. Hadis ini palsu sebetulnya. Hadis ini dikatakan para ulama palsu. Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Kalau cinta kepada tanah air sebagian dari iman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hijrah, karena tanah air beliau adalah Mekah, bukan Madinah. Mekah, beliau hijrah seperti itu. Dan para sahabat banyak yang meninggalnya di tempat lain, di Syam, di Yaman, di Irak. Para sahabat berpencar berat kemana-mana. Jadi tidak tepat dikatakan hubbul watani minal iman, karena para sahabat tidak menamakan seperti itu. Dan hal ini di riwayat yang tidak pernah disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan para nabi, maka para nabi terhadap kaum yang diutus kepada mereka itu saudara senasab. Saudara senasab. Karena sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan yang dulu, yang pertama, ketika kita membicarakan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab itu memiliki keutamaan. Kita memiliki harta yang berlebih, maka apabila kita hendak menginfakkan, maka yang lebih berhak untuk menerima adalah saudara senasab. Saudara senasab, bukan saudara sebangsa, tapi saudara senasab. Oleh karena itu lebih berhak mereka. Banyak urusan di dalam agama ini yang diaturnya dengan urusan nasab. Dengan urusan nasab. Oleh karena itu, ya, walaupun tidak diatur di dalam Islam terkait dengan saudara sebangsa, setanah air dan sebagainya, yang menjadi batasan kita selama kita dipimpin oleh ulil amri yang sama, maka kita tunduk pada ulil amri yang sama. Ketaatan kita kepada ulil amri yang sama. Diharamkan untuk menghinakan, mencela dan sebagainya. Diharamkan oleh Islam. Tidak boleh. Nah, apa faedah yang bisa kita dapatkan
dari kisah perang Fijar adalah yang pertama, ta'zimul Arab fil jahiliyati li asyhuril hurum. Orang-orang Arab ketika zaman jahiliyah dulu, mereka itu betul-betul menghormati bulan-bulan haram. Berarti kalau kita gampangnya, dalam setahun itu ada bulan-bulan di mana orang tidak berbuat maksiat, sebisa mungkin tidak berbuat maksiat. Nggak los 1 tahun maksiat terus enggak. Tapi ada bulan-bulan yang mereka hormati karena tidak ingin tidak berbuat maksiat itu karena itu bulan haram. Berbeda dengan kita sekarang. Kita mau bulan haram, mau bulan enggak, mau Syawal, mau Ramadan, ya maksiat jalan terus. Nah ini bedanya kita dengan mereka. Ini bedanya kita dengan mereka. Orang-orang Arab jahiliyah itu yang kemudian ketika datang hidayah Islam, mereka jadi para sahabat. Wajar. Lihat, mereka terhadap bulan haram saja sebegitu menghormatinya. Mereka begitu dapat Islam, dapat hidayah Islam, mereka jadi sahabat. Imannya kuat sekali, tinggi sekali. Mereka bisa menahan hawa nafsu mereka. Mereka bisa tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau haram nggak haram, bulannya tabrak terus. Datang Islam ya biasa-biasa saja jadinya. Nggak seperti para sahabat. Nah inilah kehebatannya para sahabat. Inilah kelebihannya para sahabat. Mereka sudah menjaga dirinya. Contoh lain lagi, kalau kita buka di dalam kitab Sahih Bukhari, para sahabat ketika zaman jahiliyah dulu mereka berjudi. Sama seperti kita sekarang. Mereka juga makan riba. Sama seperti kita sekarang. Tapi ribanya mereka zaman jahiliyah dulu yang mereka tinggalkan setelah mereka masuk Islam, ribanya itu bukan dimakan, tapi disedekahkan. Itu makanya di dalam Islam diatur sedekah tidak boleh dari yang buruk, disedekahkan. Jadi mereka air memakan uang judi. Makanya judi itu yang main itu orang-orang kaya dari golongan orang-orang Arab. Kalau kita sekarang dimakan malahan. Kalau kita sekarang malah dimakan. Nah, itu perbedaan kita dengan mereka. Dengan kata lain, mereka sebelum Islam sudah menjaga diri mereka. Kita enggak. Makanya betul sekali kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan nyela sahabatku. Walau anfaqtum, kalau seandainya kalian menginfakkan misla dhahabil Uhud, emas seperti gunung Uhud sekalian, ya sebesar itu sekalipun, layak fihim mudan walau nasib, tidak akan nyampe ke ukuran mereka walaupun 1 mud 1 genggam atau separuhnya itu nggak cukup, nggak sebanding dengan amalnya mereka, karena mereka betul-betul orang-orang pilihan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita juga berpikir seandainya saya hidup di zaman Nabi, saya tak perangi beneran itu Abu Jahal itu. Jangan-jangan malah kita hidup pihaknya Abu Jahal malah. Ya karena apa? Kita nggak seperti mereka, nggak seperti para sahabat yang betul-betul pilihan. Dan itu jangan pernah membayangkan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah orang-orang Arab jahiliyah tu'adzimul hurmatal baitil haram, menghormati, meninggikan, memberikan penghormatan yang sangat besar sekali pada Baitul Haram, kepada Baitul Haram, Makkah, Ka'bah, pada Ka'bah. Kenapa? Hifdzul fudul dilakukan itu di Makkah, di Baitul Haram. Dan kemudian ketika terjadi perselisihan, orang-orang Quraisy kenapa terlibat di dalam perang Fijar itu awalnya mereka tidak terlibat, tetapi karena perangnya, perselisihnya mereka sampai ke Baitul Haram, sampai ke Ka'bah, mereka marah. Jadi mereka marah bila Baitullah itu digunakan untuk perselisihan, untuk ribut-ribut, untuk udur-uduran. Bayangkan kalau kita sekarang, kita berbeda sekarang. Kalau kita kadang-kadang udur-uduran malah di masjid, ribut-ributan di masjid.
berbeda sekali sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang jahiliyah. Kita bertolak belakang, padahal kita sudah mengatakan diri kita kenal Islam. Mereka belum kenal Islam ini. Tetapi begitu perselisihan manusia dibawa ke Baitul Haram, ke Ka'bah dan sekitarnya, marah mereka besar-besar sampai perang. Kita di sana malah teriak, di sana mengajak ribut, di sana malah bikin maksiat. Banyak sekali contohnya. Orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji, padahal malah ribut di situ, padahal sudah jelas-jelas diharamkan. Ini Baitul Haram. Ditambah lagi bulan haram. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah pada masa dulu ketika perang Hijr dan kemudian Idul Fitri, ini sangat tidak sebanding, ya, sangat tidak sebanding. Kemudian pada matan yang ke-10, kita lihat pada matan ke-10, ini masih kelanjutan dari yang ke-9. Tsumma syahida sallallahu alaihi wasallam fil fadhuli nusratan limadlum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensaksikan hifdzul fudul, perjanjian fudul tadi, linusrati al-madlum. Nah, hifdzul fudul ini digunakan untuk menolong orang-orang yang didolimi pada waktu perang Hijr. Pada waktu perang Hijr. Ya, kita masuk ke kalimat yang ke-11, dan ini kejadian yang penting bagi di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata penulis rahimahullah taala, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al khamisata wa ishrina tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha. Pada usia ke-25 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah? Ini diceritakan oleh Al Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya, oleh Al Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Kemudian juga dibawakan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Al Imam At-Tabari di dalam kitab tarikhnya. Beliau menyebutkan di situ, karena Khadijah bintu Huwailid min askar Quraisy nasaban. Bahwasanya Khadijah binti Huwailid adalah orang yang paling mulia dari golongan orang-orang Quraisy nasabnya. Jadi dalam golongan orang Quraisy pun nasab Khadijah ini yang paling tinggi. Wa adzamihim syarafan, dan orang yang paling mulia, di golongan yang paling mulia. Wa aktsarihim malan, dan di golongan orang yang paling berharta. Wa kana tasta'jiru rijala bimaliha, dan beliau ini meminta atau mengutus orang-orang laki-laki untuk istijar, untuk berdagang dengan hartanya. Artinya berdagang dengan hartanya ini artinya apa? Bukan Khadijah jadi juragan, ya. Kalau yang kita sering dengarkan Khadijah juragan, kemudian Nabi ngambil dagangan, bukan. Khadijah memberikan hartanya untuk dagang. Berarti investor. Khadijah itu investor, ya. Bukan Khadijah berdagang, ya. Karena tasta'jiru rijala fi malina. Yang ngutus orang laki-laki itu dagangkan, ini putarkan. Lah ini boleh. Jadi ibu-ibu misalnya yang sudah ditinggal suaminya, ada harta, jangan didiamkan, putarkan. Cari orang yang bisa muterin, tapi yang amanah. Tapi sekarang susah cari orang yang amanah, apalagi uang. Putarkan uangnya,
investasikan uangnya. Nah ini pentingnya. Berarti ya udah nanti kalau sudah suami meninggal aja deh belajar investasi. Enggak. Jadi Khadijah sudah duluan. Ya. Khadijah sudah duluan. Artinya persiapkan dari sekarang. Belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita harus mengatur keuangan. Itu sudah dipelajari. Kalau Khadijah seperti itu. Fa'amala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tijaratiha. Dan di antara orang yang memutarkan uangnya itu tadi untuk berdagang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja laha data marratin ila Syam fi tijaratin wa ma'ahu gulamuha Maisarah. Hatta ata Busra fara'ahu raqibu wa basyara binubuwwati Maisarah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pergi berdagang untuk hartanya Khadijah. Suatu hari menuju ke Syam. Jadi di luar dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya. Beliau ke Syam. Wa ma'ahu gulamuha Maisarah, dan ada namanya budak laki-lakinya Khadijah yang bernama Maisarah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng untuk ke Syam. Hatta ata Busra fara'ahu rahib, sampai mereka ke daerah yang namanya Busra. Ingat Busra dulu ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, apa yang terjadi di Busra? Sehingga sananya Busra diliputi cahaya. Yang itu dilihat oleh ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang rahib, dengan seorang pendeta. Wa basyara binubuwwati Maisarah. Kemudian Maisarah ini diberitahukan tentang tanda-tanda kenabiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wara'a Maisaratu min sya'nihi sallallahu alaihi wasallam ma baharahu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Maisarah melihat ciri-ciri yang diceritakan tadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara sayyidatah Khadijah bima syahid. Maka diberitahukanlah apa yang dilihat oleh Maisarah ini kepada Khadijah. Wabikala mirohid, dan perkataan-perkataan si pendeta tadi. Farohibat Khadijah radhiyallahu anha ilaihi ayyatazawwajaha lama rajat fi dzalika minal khair. Maka Khadijah sangat suka sekali, bergembira sekali dengan hal ini, maka beliau berkehendak untuk menikah dengannya ketika pulang nanti. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hisham dan juga Al-Imam At-Tabari. Jadi Khadijah menikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kebaikan budinya, bukan karena akhlaknya. Sering diceritakan seperti itu kan? Karena akhlaknya yang baik, amanah dan sebagainya. Bukan. Karena diberitahu bahwasanya itu adalah Nabi. Itu makanya nanti ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang pertama di surat Al-Alaq, Khadijah paham. Inilah saatnya beliau menjadi nabi beneran. Seandainya karena akhlaknya, nah Khadijah tidak paham berarti. Ketika Jibril datang membawakan wahyu, nggak paham. Tapi kenapa reaksinya langsung ketika turun surat Al-Mudaththir, disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zamiluni, selimuti aku, diselimuti. Apa kata Khadijah? Bersabarlah, karena akan ada kebaikan. Seolah-olah Khadijah tahu akan ada kebaikan. Kenapa? Karena beliau tahu itu Nabi dan setiap Nabi akan mengalami hal ini. Disuruh bertahan. Nah ini jadi pas ceritanya. Tapi kalau karena akhlaknya saja nggak pas. Jadi karena kenabian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang sangat besar yang kita bisa lihat dari Khadijah ketika memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai
suami karena kenabiannya, pilihkan jodoh untuk anak kita dari sudut agamanya dulu. Karena keagamaannya, agamanya akan membawa kepada kebaikan. Akan tetapi berarti anak kita harus dididik agamanya juga. Karena seseorang itu akan mendapatkan jodoh yang sekufu, setara dengannya. Kalau kita mengharapkan seseorang akan berjodoh dengan anak kita dan orang itu adalah baik agamanya, maka kita perbaiki diri kita supaya sama. Nah inilah ketika Khadijah radhiyallahu anha memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami, maka dipilih karena agamanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hisham berkata, fa'akhbarat Khadijah radhiyallahu anha Nafisah binta Munabbih. Kemudian Khadijah memberitahu kepada seorang perempuan bernama Nafisah binti Munabbih bi annaha turidu zawaja min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah menyampaikan kepada Nafisah binti Munabbih bahwasanya beliau ingin menikahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat Nafisah ila Muhammadin wa kallamatahu wa kallamathu fi sya'ni Khadijah. Maka Nafisah ini berjalan pergi menuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari Khadijah. Fawafaqaha ala dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan tidak apa-apa, setuju. Kemudian fatazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah ba'da dzalika bi syahrain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dalam waktu 2 bulan setelah kejadian itu. 2 bulan setelah kejadian itu. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya, Khadijah orang kaya. Khadijah orang kaya. Fa'asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina baqarah. Sebagai maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensedekahkan 20 ekor unta. 20 ekor unta. Sekarang unta kurang lebih harga 20 juta. Berarti 20 ekor berapa? Berarti berapa? 400 juta. 20 kali 20 juta berapa? 4 miliar. 400 juta. 400 juta. 400 juta. Ada yang nikahi istrinya dengan mahar 400 juta. Sampai sekarang nabung aja belum sampai 400 juta. Jadi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan biasa beliau menikahi dengan mahar 20 ekor unta. Ya. Fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waladahu kullahum illa Ibrahim. Maka kemudian Khadijah ini melahirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kecuali Ibrahim. Nah, Ibrahim meninggal. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian? Khadijah menikahi Nabi itu karena Nabi. Kalau kita sekarang ketemu ada anak laki-laki ini tahu ini calon Nabi dinikahi ya. Mau jadi yang keempat juga tidak apa-apa. Karena apa? Agamanya. Karena tahu agamanya, bukan karena yang lain. Karena agamanya, bukan karena kayanya, bukan karena pintar menginvestasikannya, bukan karena yang lainnya, tapi karena ini. Ya. Karena agamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ini sangat kita tekankan sekali. Pilih pasangan untuk anak-anak kita itu dari agamanya. Lihat benar agamanya, tapi jangan asal agamanya. Agamanya benar-benar harus cek dulu. Dicek dulu. Ada kisah menarik ketika Mufti Arab Saudi waktu itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau setelah selesai mengajar,
ada salah seorang pemuda datang ke beliau. Jadi pemuda ini datang dan dia tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki anak perempuan. Kemudian beliau menawarkan, boleh tidak aku menikahi anakmu? Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau, ya nanti kita bicara. Tapi waktu berlalu, 1 minggu, 2 minggu nggak diajak bicara, jangan-jangan lupa ini. Terus berlalu, sampai kemudian suatu ketika setelah waktu beberapa pekan lewat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memanggil siapa yang kemarin, mana orang yang kemarin ngomong mau menikahi anak saya. Dipanggil orangnya dan dinikahkan. Ternyata selama beberapa pekan itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencari tahu si laki-laki ini siapa, belajarnya gimana, agamanya gimana, diselidiki oleh bapaknya sendiri. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menikahkan anaknya selidiki sendiri. Bapak ibu begitu enggak nanti sama anak-anaknya? Ada laki-laki yang datang, boleh nggak saya menikah dengan anak Anda, anak jenengan gitu. Kalau kita, oh ya semua kayaknya bagus mas, tidak apa-apa gitu. Atau saya tunggu dulu, kita cari tahu di belakang. Karena kalau kita tanya ke dia bisa bohong. Cari orang-orang di sekitarnya, orang ini gimana, agamanya gimana, ngajinya gimana, sudah ikhra berapa, sudah selesai apa ngajinya, ikut ngaji sirah nabawiyah di sini enggak? Ditanya yang seperti itu, dicari sendiri tanpa sepengetahuan si laki-laki. Dan laki-laki yang menjadi menantu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sekarang menjadi mufti. Namanya Syekh Dr. Khalid Al-Muslim, menantu kesayangannya beliau dan yang mewaris ilmunya beliau. Orangnya cerdas sekali. Dan dulu nggak kelihatan, masih anak muda biasa. Sekarang beliau doktor fikih di Saudi Arabia dan jadi mufti. Nah seperti itu, kita harus bisa melihat kebaikan yang ada pada seseorang, terutama dilihat dari agamanya, bukan cuma gayanya saja. Ya, kita mau ada dulu, kita ada dulu insya Allah. Ya, kita lanjutkan lagi satu pembahasan lagi insya Allah Ta'ala pada nomor yang ke-12. Pada nomor yang ke-12 penulis yaitu Syekh Muhammad Syekh Wahid Abdul Salam dari Allah Ta'ala, beliau berkata, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa salatin ikhtalafat Quraisyun fi man yadau al-hajar aswada maka lahu fahatama bainahuma. Ketika usia beliau dan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah 35, usia beliau 35, berarti usia beliau sudah ketika sedang lewat usia pernikahan dengan Khadijah. Usia 35, ikhtalafat Quraisy, maka berselisihlah orang-orang Quraisy fi man yada'ul hajar al-aswad, tentang siapa orang yang akan meletakkan hajar aswad, maka ke tempatnya lagi, karena hajar aswadnya dilepaskan. Fahakama bainahum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penengah dari perselisihan ini. Penengah dari perselisihan ini. Kenapa kok hajar aswad pada waktu itu turun, lepaskan? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kenapa? Karena dibangun. Hajar aswad diturunkan karena Ka'bah akan direnovasi, dibangun ulang. Dan dibangun ulang, kemudian hajar aswad dilepaskan. Nah, ketika akan dikembalikan lagi, maka ada seseorang yang bernama Abu Wahab bin Amr al-Makhzumi yang beliau mengatakan, ya ma'syaral Quraisy la tadkhulu fi bana'iha
min kasbikum illa thayyiban. Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian masuk pada pondasinya Ka'bah. Min kasbikum, min kasbikum, dari orang-orang yang beramal illa thayyiban, kecuali di amal yang baik. Jadi jangan masuk kepada pondasinya, masuk untuk masuk ke dalam Ka'bahnya, kecuali orang itu orang yang beramal baik. La yadkhulu fiha mihran bali, dan janganlah masuk ke dalamnya. Dan ada pondasinya, itu bentuknya pondasi Ka'bah yang sebetulnya itu yang sekarang kita sebut dengan Hijr Ismail, itu yang melengkung itu, plus kotaknya. Kalau Ka'bah yang kita kenal sekarang kotak, ini yang dibangun setelah kejadian ini. Sebelumnya pondasi Nabi Ibrahim itu yang melengkungnya plus melengkungnya, itu termasuk di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu termasuk di dalam Ka'bah. Nah, janganlah masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berbuat baik. Wala bai'un riba, dan janganlah orang-orang yang jual belinya pakai riba. Wala madlumatun ahadin minan nas, dan bukan orang yang mendolimi satu orang pun dari golongan manusia. Ini syarat yang diucapkan di kalangan orang-orang Quraisy oleh Wahab bin Amr al-Makhzumi. Dia mengatakan jangan ada yang masuk ke dalam Ka'bah meletakkan ini tadi kecuali orang yang seperti ini. Syaratnya seperti ini. Sehingga mereka dari setiap golongan Quraisy memunculkan orang yang dianggap mereka baik. Dimunculkan semuanya. Oh, simpulan baik, simpulan baik, simpulan baik. Kemudian sehingga muncullah beberapa orang yang dari setiap golongan itu tadi dikatakan baik, sehingga mereka kemudian berselisih dari orang-orang yang banyak ini, siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad kepada tempatnya, karena mereka merasa mereka baik. Nah, seperti itu. Dan adalah sebuah kehormatan bagi Bani Quraisy ketika mereka diperbolehkan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya lagi. Ini kehormatannya mereka. Nah, sehingga kemudian mereka berselisih dan mereka memutuskan untuk mencari hakim atas keributan ini tadi, atas perselisihan ini dicari hakim. Kemudian mereka mengatakan kita cari orang yang amin. Ya. Kita mencari orang yang terpercaya yang bisa mengamini. Nah, ketika pagi hari mereka melihat seseorang memasuki area Ka'bah, dan disitulah Rasulullah SAW yang terlihat. Maka mereka mengatakan hadza amin, ini orang yang amin, terpercaya, waradina, dan kami ridho terhadap dia. Hadza Muhammadun, ini Muhammad, orang yang amin, kami ridho. Nah, ini Rasulullah SAW sebelum beliau mendakwakan Islam, beliau dikatakan orang yang amin, dan mereka sepakat ini. Mereka sepakat Muhammad SAW adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika mereka mendengarkan dakwah Nabi SAW, apa yang mereka katakan? Inna hada sahir, ini penyihir ini, ya, ini dusta ini, dan sebagainya. Bertolak belakang dengan apa yang mereka sebutkan ketika di awalnya. Nah, ketika datang Rasulullah SAW, kemudian mereka mengabarkan apa yang terjadi, maka berkata Rasulullah SAW, "Hallamu ilayya taubat, bawakan kepadaku kain." Fa'utiya bihi, maka beliau didatangkan kain, diberikan kepadanya. Fa'khadha ruknun fawada'ahu fihi biyadihi, maka beliau ambil ujung-ujungnya dan dijembarkan. Apa namanya jembarkan? Nah, dibentangkan. Ya, dibentangkan dengan tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, li ta'khudh kullu qabilatin binakhiyatan minat taub. Setiap kabilah pegang ujungnya. Setiap kabilah pegang ujungnya. Berarti perwakilan dari masing-masing kabilah tadi yang dikatakan baik orangnya, mereka memegang ujung-ujungnya.
Tsumma rafa'ahu jami'an. Kemudian mereka mengangkat bareng-bareng kain tersebut. Fafa'alu, kemudian mereka melakukannya hatta idza balaghu bihi mawadhihi wa wada'ahu wa biyadihi tsumma bana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa bareng-bareng Hajar Aswadnya, kemudian ketika sampai di dekat tempatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya dengan tangan beliau. Jadi tetap sebetulnya yang meletakkan Hajar Aswad siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua orang-orang Quraisy mendapatkan kehormatan untuk mengangkatnya bersama-sama. Inilah ada kalanya kita harus kompromi, mencari yang terbaik gimana biar gak ribut semua. Tidak hanya diangkat bareng-bareng, tapi tetap akhirnya yang mengangkat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amin, orang yang berpercaya, dan mereka ridho, tidak ada masalah. Kalau dia yang mengangkat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sehingga kemudian Hajar Aswad bisa kembali kepada tempatnya, kemudian dibangunkan lagi. Nah, cerita ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqatul Kubra dan juga Al-Imam Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Sa'ad ada beberapa kisahnya yang tidak bagus sanadnya, sehingga kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di sini. Nah, ini kisah dari bagaimana Hajar Aswad itu dikembalikan kepada tempatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjadi hakim atas perselisihan dari orang-orang Quraisy terkait dengan mengembalikan Hajar Aswad ke dalam tempatnya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas di hal yang ke-13. Hal yang ke-13 yaitu kejadian yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 38 tahun, berarti 3 tahun setelah kejadian Hajar Aswad ini, terkait dengan kenabian. Insya Allah kita akan bahas itu, insya Allah Taala di pertemuan yang akan datang. Dan mungkin cukup untuk kali ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.